juga melakukan perdagangan wanita untuk eksploitasi seksual. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Rofitasari, NIM 1710303040119. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai kemunculan organisasi kejahatan bahkan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah hukum pidana internasional. Nah, Balkan sendiri itu adalah sebuah wilayah yang terletak di Eropa Tenggara dan meliputi luas kurang lebih 700.000 km persegi. Dulu, pasca Perang Dingin, organisasi kejahatan menjadi subjek perhatian utama di daerah Uni Eropa. Pada tahun 1990-an, organisasi kejahatan Balkan dari Eropa Tenggara mulai menarik perhatian internasional. Nah, untuk organisasi Balkan sendiri biasanya beranggotakan dari wilayah-wilayah cakupan Balkan, terutama dari Albania, Kosovo, Bosnia, Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Macedonia, Montenegro, Romania, dan Serbia. Sebelum lebih lanjut, terdapat beberapa karakteristik definisi dari organisasi kejahatan menurut Uni Eropa. Yang pertama, definisi wajib yang berkarakteristik yaitu kolaborasi dua orang atau lebih, berlangsung dalam waktu yang lama atau tidak terbatas, dicurigai melakukan kejahatan serius yang bisa divonis minimal 4 tahun penjara, dan tujuan utamanya adalah keuntungan dan kekuasaan. Lalu yang kedua ada definisi pilihan yang berkarakteristik pembagian tugas yang jelas di antara partisipan, mempunyai aturan disiplin dan kontrol, menggunakan kekerasan atau cara intimidasi lainnya, mempunyai struktur seperti perusahaan, biasa melakukan pencucian uang, beroperasi lintas negara, dan mempunyai pengaruh atas institusi-institusi yang sah. Lalu dari 11 karakteristik di mana organisasi kejahatan bisa disebut sebagai kejahatan terorganisasi di atas, definisi Uni Eropa menampilkan minimal 4 kriteria wajib dan 2 kriteria pilihan. Lalu bagaimana kemunculan organisasi kejahatan Balkan itu sendiri? Dapat beberapa faktor yang menyebabkan kemunculan organisasi kejahatan Balkan. Faktor yang pertama yaitu transisi dari komunisme menjadi demokrasi pada Balkan, yang menyebabkan menurunnya kapasitas lembaga-lembaga penegakan hukum yang tengah berkonsentrasi melakukan reformasi dan penataan. Munculnya peluang kejahatan karena adanya perubahan-perubahan dalam regulasi aktivitas ekonomi dan adanya kekacauan sosiokultural, produk globalisasi, dan perubahan sosial yang berjalan cepat. Faktor yang kedua yaitu situasi konflik yang menyebabkan kemunculan organisasi kejahatan. Konflik perang ini menyebabkan organisasi kejahatan Balkan diuntungkan karena mereka dapat menjual perlindungan kepada rekan-rekan etnis mereka. Konflik ini diasosiasikan dengan adanya penurunan ekonomi, ketidaksetaraan, kurangnya peluang, sehingga mengakibatkan naiknya tingkat kriminalitas. Lalu faktor yang ketiga yaitu lokasi strategis semenanjung Balkan. Secara historis, ini merupakan faktor penting dalam perdagangan di antara kekuatan-kekuatan di timur dan barat, karena terletak di antara pemasok heroin besar dunia dan menjadi pasar tujuan yang kaya. SEE ditakdirkan menjadi zona transit bagi sejumlah besar barang kriminal. Faktor yang terakhir yaitu neksus atau kesaling bergantungan politik kriminal yang muncul di SEE sejak masa komunis. Para pemimpin komunis dulu membiarkan organisasi kejahatan untuk mendapatkan uang ekstra dari negara, memasok kebutuhan para konsumen yang tidak bisa dipenuhi oleh sistem perekonomian resmi, dan destabilisasi masyarakat kapitalis. Lalu bagaimana dengan struktur organisasi kejahatan Balkan itu? Nah, organisasi kejahatan Balkan dicirikan dengan adanya ikatan keluarga yang erat, tapi tidak tepat untuk menyatakan bahwa organisasi-organisasi tersebut merupakan organisasi-organisasi berbasis kekerabatan dengan batasan-batasan yang jelas, karena setiap kelompok inti seringkali terdiri atas 3-10 anggota yang berasal dari etnis yang sama. Lalu kelompok-kelompok tersebut merepresentasikan subunit kriminal yang lebih kecil yang terus melakukan komunikasi dengan kelompok-kelompok yang lebih maju dan orang-orang asing yang dipercaya untuk memperbesar peluang mereka melakukan tindak kriminal. Yang selanjutnya yaitu aktivitas-aktivitas kriminal yang dilakukan oleh organisasi kejahatan Balkan
dari dulu awalnya mereka ada. Nah, pada awalnya organisasi-organisasi kejahatan Balkan itu hanya terlibat pemerasan, pencurian, pemberian perlindungan, prostitusi, aktivitas-aktivitas kriminal beresiko tinggi, dan sering bekerja sebagai penyedia layanan bagi organisasi-organisasi kejahatan yang telah mapan. Lalu pada tahun 1990-an, para penjahat Balkan juga bertindak sebagai kurir narkoba dan pembunuh bayaran bagi para penyelundup narkoba dari Italia dan turut serta sebagai pintah darat. Lalu kelompok-kelompok tersebut mulai mendapatkan kekuatan dan tumbuh menjadi semakin internasional pada pecahnya konflik di Kosovo tahun 1998 dan runtuhnya skema piramida di Albania tahun 1997. Lalu pada tahun 2003, organisasi kejahatan Balkan telah mengukuhkan diri sebagai aktor kriminal terkemuka di Eropa. Nah, mereka menjadi memiliki ikatan dengan bisnis-bisnis yang lebih tinggi, yang resmi, dan mendapatkan posisi di jaringan internasional. Nah, meski demikian, mereka tetap aktif terlibat dalam aktivitas kriminal penyelundupan transnasional seperti perdagangan senjata. Ini karena reaksi pertama komunitas internasional terhadap perang di Yugoslavia adalah embargo senjata pada wilayah-wilayah cakupan Balkan terdahulu. Nah, embargo ini sangat berpengaruh pada Republik Yugoslavia yang lebih kecil untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Lalu Bosnia, Herzegovina, Kroasia, dan Kosovo membuat jaringan dengan orang-orang luar negeri untuk impor senjata. Nah, awalnya perdagangan ilegal ini diatur oleh negara, kemudian terakhir di tangan kelompok-kelompok kejahatan terorganisasi lokal. Lalu yang kedua yaitu perdagangan manusia. Nah, organisasi Balkan juga aktif dalam memfasilitasi imigran gelap. Sejak tahun 2000, banyak organisasi kejahatan Balkan menjadi bagian dari jaringan internasional yang menyeluruhkan orang-orang Kurdi, Cina, dan Pakistan. Mereka bekerja sama dengan polisi perbatasan dan supir taksi. Mereka juga melakukan perdagangan wanita untuk eksploitasi seksual. Nah, wanita-wanita ini biasanya dari Albania, Romania, Moldova, Ukraina, dan Bulgaria untuk diperdagangkan ke Eropa Barat melalui Albania dan Italia. Nah, yaitu perdagangan narkoba. Nah, perdagangan heroin merupakan aktivitas inti organisasi kejahatan Balkan. Heroin-heroin ini nantinya diangkut dengan truk, dikirim dari Turki ke Italia melalui jalur Bulgaria, Masedonia, Albania, atau Kosovo, Montenegro, Serbia, Bosnia, dan Herzegovina. Nah, organisasi kejahatan Balkan juga memanfaatkan wanita dan kelompok diaspora yang memiliki dokumen legal Uni Eropa atau Amerika untuk menjadi kurir narkoba. Nah, itu merupakan aktivitas-aktivitas kriminal yang dilakukan oleh organisasi kejahatan Balkan. Organisasi kejahatan Balkan adalah sebuah fenomena yang terus berkembang sampai saat ini, yang memiliki koneksi yang luas dan menggunakan perusahaan-perusahaan legal sebagai samaran dalam aktivitas kriminal mereka. Sekian sedikit yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.